Pesan 1 bulan lamanya berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatkan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek. Hilir mudik jalan kaki pincang sampai izin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Kita berikan aplaus yang meriah untuk penampilan dari Nadira dan Husnia bersama Saska Group ya. Dan diiringi oleh teman-teman rampak beduk dari Sanggar Yuda Asri. Dan memang hari ini hari spesial karena menyambut Hari Raya Idul Fitri dan topik yang akan saya angkat berkaitan dengan peran perempuan muslim di tengah kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Dan ya, Nadira dan Husnia, kalau Anda berdua melihat peran perempuan di zaman kemajuan ini seperti apa? Jelas perempuan sekarang lebih mandiri, lebih kuat, karirnya juga lebih maju, ya kan? Tapi walaupun semua itu, kita sebagai perempuan harus tetap cautious, tetap harus hati-hati dalam segala yang kita jalanin dan kerjakan. Ya, tapi sudah dirasakan ya kemajuan bahwa perempuan punya peluang besar untuk setara dengan kaum laki-laki ya. Nah, di hari yang fitri ini mungkin pesan buat kaum perempuan di seluruh Indonesia. Tuntutlah ilmu, bukan hanya ilmu dunia tapi juga ilmu akhirat. Harus menjadi wanita perempuan yang cerdas dan lebih bijak dalam menyikapi semua kondisi saat ini. Oke, terima kasih ya Nadira dan Husnia yang juga menjadi bagian dari grup Saska. Baik, sebelum kita mulai mengundang tamu-tamu spesial hari ini, saya ingin kita menyimak dulu video yang satu ini.
Ya, itu tadi dua narasumber utama kita yang akan hadir dan menceritakan. Karena hari ini di hari yang fitri, menarik juga untuk menyimak peran perempuan muslim di era modernisasi yang luar biasa seperti ini. Bagaimana perempuan muslim Indonesia menyesuaikan diri, beradaptasi, mengekspresikan diri. Nah, inilah topik kita hari ini. Dan karena ini adalah hari spesial, maka saya didampingi oleh perempuan istimewa juga, Alisa Wahid. Mbak Yu, piye kabarnya Mas pun? Andi, wah sudah ngapak-ngapak. Ngapak-ngapak. Sudah ngapak-ngapak ini Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Saya yang terima kasih ya, Iya. sudah mau mendampingi karena ini urusan perempuan nggak mudah. Nah, Mbak Alisa, Ya. kita kan semua sekarang tahu bahwa terjadi perubahan yang menurut saya atau menurut banyak orang radikal sekali di Arab Saudi ya. Iya. Dari yang negara yang konservatif, negara Islam yang konservatif, tiba-tiba sadek saknyek kata orang Surabaya, terbuka dan perempuan mendapatkan ruang yang begitu besar. Iya. Ya. Ya Ada kalau konser ya bahkan mendatangkan itu nonton sepak bola sekarang boleh, Iya. ke bioskop boleh, Iya. jadi tentara boleh, terus nyupir boleh, Nyetir, iya. ya artinya tiba-tiba kebebasan itu begitu luar biasa dan orang kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi. Nah dari perspektif apa yang terjadi di Arab Saudi ya, bagaimana Mbak Alisa melihat kondisi dan situasi perempuan Muslim di Indonesia? Oke. Jadi yang terjadi di Arab Saudi ini kita mungkin merasanya memang saktek-saknyet tadi itu. Itu saktek-saknyet yang nonton nggak tahu juga kali tiba-tiba gitu ya. Kaget-kaget Ucuk-ucuk, lah. kaget-kaget. Tapi Mas Andi sebetulnya nggak seucuk-ucuk itu gitu. Oke, ada proses ya. Ada proses. Waktu saya naik haji tahun 2015 misalnya, itu terjadi perdebatan yang sangat kuat tentang soal perempuan nyetir. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau sekarang menjadi seperti ini sebetulnya bibitnya sudah ada. Nah konteksnya kalau kita lihat perempuan Muslim di Indonesia Kalau bagaimana? di Indonesia, alhamdulillah sebetulnya kita itu banyak menuai pujian justru karena perempuan Indonesia dari dulunya sudah memiliki kemerdekaan dan posisinya lebih maju lah daripada di beberapa tempat yang terutama negara-negara yang konservatif begitu. Kalau Kemudian, hak-hak perempuan Muslim di Indonesia, adakah yang menjadi perhatian itu Mbak Alisa apa? tidak berarti kemudian yang tadi itu sama dengan tidak ada persoalan, enggak juga gitu. Kita masih punya banyak sekali PR, pengambilan keputusan misalnya itu masih perempuan itu di nomor 2-kan kalau di dalam keluarga dan juga peran perempuan di ruang publik itu masih juga banyak tantangannya. Nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi satu lagi, kalau perempuan Muslim di pesantren misalnya, Iya. apa menurut pandangan Mbak Alisa ini? Tentu apa yang terjadi di luar itu juga terefleksikan juga di dalam kehidupan pesantren begitu. Jadi lebih sedikit ya ruang-ruang untuk perempuan. Tetapi ibu nyai itu Mas, ibu nyai itu orang kan sering mengatakan bahwa perempuan itu konco wingking ya, Iya. pendamping di belakang Iya. gitu. Tapi dalam konteks pondok pesantren, ibu nyai itu biasanya jadi membantu mengelola pondok pesantren besarnya, tapi juga spesifik bertanggung jawab atas pondok pesantren putri. Menarik, karena tamu yang akan kita undang ini juga adalah figur nyai tadi, Ya, yang waktu suaminya meninggal, itu kan tadi cerita kalau suaminya ada dia pendamping. iya betul. Nah ketika suaminya meninggal, nah ini kemudian Bagaimana? peran seorang nyai ini menarik sekali ketika dia ingin mengambil alih Ya. kepemimpinan. Iya. Yang tadinya suaminya dia mau melanjutkan. Nah ini Melanjutkan. menarik, bagaimana kalau kita dengarkan ceritanya Oh iya ya? dong, harus. Oke, kita sambut kalau gitu Ibu Mastria Amfa. Bu Mastria, datang dari Cirebon. Iya, terima kasih Ibu. Selamat datang. Silakan duduk. Nyai. Bu Mastria, jadi benar ya sekarang Ibu memimpin pondok pesantren
Benar, sudah 15 tahun. 15 tahun. Iya. Pondok pesantren apa dan di mana? Kebon Jambu di Babakan Ciwaringin Cirebon. 15 tahun memimpin. Nah tadi saya sempat cerita sama Mbak Alisa bahwa ibu dulu ketika mengambil alih peran sebagai pemimpin pondok pesantren itu mendapat tentangan ya, artinya banyak yang keberatan ya. Tantangan-tantangan yang luar biasa dari laki-laki, dari wali santri maupun dari alumni-alumni. Karena ini tidak layak untuk perempuan memimpin di sebuah pesantren yang masih patriarki. Oke, yang keberatan alasannya apa Bu? Keberatan mungkin karena tidak biasa. Lumrah, tidak biasa ya? Tidak biasa, tidak lumrah, dan perempuan tidak layak untuk berdiri di depan banyak laki-laki. Oh itu alasan secara keseluruhan ya? Iya. Dan gara-gara itu katanya banyak orang tua menarik santrinya untuk keluar dari pondok. Pada saat suami saya meninggal, pada hari itu juga orang tua takziah sambil mengambil anak-anaknya. Sekarang santrinya ada berapa? Sekitar 1.800 orang yang itu mukim semua. Setelah 15 tahun kepemimpinan tadinya ditinggalkan, tadi kan diwariskan 350 terus berkurang drastis, tapi hari ini ada 1.800 santri. Ya? Dan bangunan-bangunan yang tadinya anyaman bambu sekarang sudah menjadi gedung-gedung, sekolah-sekolah, tahfidz Quran, bahkan ada perguruan tinggi Mahad Ali. Baik, menarik. Habis ini nanti kami berdua tentu ingin tahu apa yang Ibu lakukan sehingga kepercayaan itu kembali dan bahkan melampaui apa yang pernah dilakukan ketika suami masih hidup. Ya, nanti cerita. Sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Bahwa Ibu sekarang sudah memiliki pengganti akang kiai. Dialah Allah Ta'ala yang akan langsung memimpin pesantren ini. Mbak Alisa, kita lanjutkan ya. Dan masih ingin tahu lebih jauh apa yang Bu Masria lakukan sehingga kepercayaan itu bangkit, bahkan lebih banyak lagi santri yang nyantri di situ. Boleh tahu nggak apa yang Ibu lakukan sehingga kepercayaan itu kembali, bahkan lebih besar lagi? Langkah pertama saya membangun kepercayaan diri saya dulu dengan saya merenung tentang kehidupan perempuan yang selalu saja kalah dalam kehidupan. Saat ditinggal oleh suami maka kehidupannya akan hancur, kemuliaannya hilang. Lalu saya merenung, saya ingin menjadi perempuan yang tidak seperti itu. Saya ingin menjadi perempuan seperti laki-laki. Dan kemudian saya tampil di masjid laki-laki dan ini adalah kali pertama saya di depan mereka. Saya berani untuk dihujat, saya berani untuk demi untuk kehidupan kita dan pesantren ini. Lalu saya perkenalkan kepada mereka bahwa Ibu sekarang sudah memiliki pengganti akang kiai yang lebih mulia, lebih hebat, lebih segalanya. Mereka menunggu siapa yang mau dikenakan, disangkanya orang. Dan dialah Allah Ta'ala yang akan langsung memimpin pesantren ini. Saya tidak mengatakan saya akan memimpin pesantren ini, pasti ditolak dan tidak dipercaya. Maka saya bilang Allah Ta'ala yang akan langsung memimpin pesantren ini. Nah, akhirnya mereka bersorak-sorai, ternyata mereka percaya dengan sugesti dan apa yang saya utarakan itu. Tapi kan Ibu harus melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilihat wujudnya oleh orang-orang sekitar. Apa yang perubahannya apa, Bu? Jadi langkah-langkah konkretnya saya melakukan usaha yang maksimal untuk membenahi pesantren, untuk mengajar, untuk membangun. Dan saya kerja terus. Walaupun anjing menggonggong, walaupun banyak yang ingin meruntuhkan saya, walaupun banyak yang mencibir saya, walaupun banyak yang menghina saya. Jadi komitmen, kerja terus, berdoa tentu saja, dan tidak mendengarkan suara-suara negatif. Saya benar-benar tidak mendengarkan suara-suara orang yang benar-benar ingin menghancurkan saya. Terang-terangan, banyak kiai-kiai terang-terangan menghina saya. Banyak perempuan-perempuan yang menghina saya, tetapi saya juga tidak pernah mau runtuh. Tokoh-tokoh perempuan tidak sedikit yang mematikan
karakter saya, tapi saya tidak pernah mau runtuh. Oh, sampai segitunya. Iya. Baik, Bu Mas Ria, sebelum kita lanjutkan, kita simak tayangan berikut ini. Tidak banyak yang menyadari bahwa peran wanita memberi dampak yang signifikan seperti pria dalam keagamaan. Namun, tidak sedikit wanita yang dipandang sebelah mata dan dianggap tidak mampu untuk mengemban tanggung jawab lebih. Seperti Nyai Hajah Masriah Amfa, seorang wanita yang menjadi pemimpin pondok pesantren Kebon Jambu di Cirebon, Jawa Barat. Nyai Masriah menggantikan posisi almarhum suaminya sejak tahun 2007. Sepak terjangnya dalam menjalani tugas sebagai kepala pondok pesantren menemui banyak rintangan. Tidak sedikit orang yang memandang sebelah mata hanya karena ia seorang wanita. Hampir 50% santrinya keluar saat itu karena ketidakpercayaan keluarga, masyarakat, bahkan ulama untuk membuat seorang wanita menjadi pemimpin sebuah pesantren. Saat dirinya merasa ditinggal oleh semua orang, Nyai Masriah tidak menyerah pada keadaan. Ia meminta bantuan kepada Sang Khalid dan menunjukkan kepada orang yang tidak mempercayainya bahwa ia bisa menjadi dirinya karena atas izin yang maha kuasa. Hingga kini, ia sudah menghimpun lebih dari 1.800 santri dari berbagai kota di Indonesia. Pondok pesantrennya dikenal sebagai pesantren yang menerapkan kesetaraan gender serta membuka pintunya untuk keberagaman ras, suku, maupun agama lain. Wanita yang sudah menulis 20 buku ini percaya bahwa wanita haruslah mandiri, tidak bergantung pada siapapun, dan hanya menyandarkan hidupnya kepada Allah. Lelakiku adalah Engkau. Ya Allah, aku tidak punya lelaki. Lelakiku adalah Engkau. Kekuatanku adalah Engkau. Bukankah lelaki dan perempuan sama? Selama ini para lelakimu mencari kekuatannya darimu. Sedangkan para perempuan, betapa bodohnya bila mereka mencarinya dari yang lain. Ya Allah, aku ingin menjadi lelakimu. Perempuan hanyalah jenis kelamin, bukan bentuk kelemahan. Lelaki adalah jenis kelamin, bukan pula bentuk kekuatan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah kekuatan semua perempuan, bukan makhluk lelaki yang menjadi kekuatan mereka. Bu Mas Ria, kalau kita lihat tadi di video, menarik sekali ya bagaimana Anda membaca semacam puisi gitu di depan santri-santri perempuan ya. Dan yang Anda sampaikan itu kan sesuatu yang menguatkan Anda ketika awal-awal dulu itu ya. Nah, apakah karena Bu Mas Ria ini pernah mengalami ya perlakuan apa ya melecehkan kemampuan perempuan untuk memimpin pondok? Apakah ada kesadaran ibu untuk mengajarkan kepada santri-santri perempuan tentang kesetaraan? Jelas saya misi utama selalu mengajarkan tentang kesetaraan perempuan pada seluruh perempuan, bukan hanya pada santri saya. Jadi memang ini kesadaran ibu untuk menyampaikan ya pesan kesetaraan ini ya. Karena ibu pernah mengalami apa istilahnya ya, dimarginalkan begitu ya, dilemahkan. Dan saya ingin merubah para perempuan itu, saya ingin merubah cara berpikirnya. Saya ingin mereka berhijrah kepada kebersandaran terhadap laki-laki dan makhluk menuju kebersandaran kepada Allah SWT yang hakiki. Laki-laki itu hanya kelamin, tidak menunjukkan bahwa itu adalah kekuatan ya. Jadi perempuan juga
punya kekuatan. Iya, dan Mas Andi tadi Bu Mas Riah mengingatkan bahwa persandaran itu ya kepada Tuhan. Laki-laki dan perempuan bersandarnya pada Tuhan. Bukan laki-laki bersandar pada Tuhan lalu perempuan bersandar pada laki-laki gitu ya Bu ya. Pesannya cukup kuat tadi. Jadi ya, memang ini harus disampaikan juga kepada kaum laki-laki ya. Supaya mereka punya mindset yang sama, berubah gitu loh. Sudut pandangnya juga berubah tentang peran perempuan. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bu, ya, karena masih banyak hal menarik yang kami ingin tahu dari Ibu, ya. Dan tentu saja mimpi yang ingin diwujudkan. Ibu kan termasuk produktif karena hampir 20 atau lebih dari 20 buku ya. Iya. Ibu yang tulis. sudah ditulis 35 buku, tetapi yang sudah terbit 20 buku. Oh, oke. Baik. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Perempuan itu juga punya kekuatan yang sama dengan laki-laki. Hanya saja orang banyak memandang perempuan itu lemah dan akhirnya pandangan orang itu melemahkan. Nah, kembali ke pesantren dulu sebelum isu-isu di luar situ. Apakah Ibu juga anaknya kiai atau? Saya anak kiai yang ibu bapak saya itu anaknya perempuan, lahir perempuan, lagi perempuan, lagi perempuan. Kemudian bapak saya dengan ibu saya merasa kecewa, merasa prihatin karena ini anak-anak perempuan saya pasti nanti akhirnya menjadi pendamping kiai, pendamping ulama. Sedangkan cita-cita ibu bapak saya tuh ingin anak-anaknya menjadi ulama. Dan itu tidak mungkin. Karena saat itu perempuan paling banter menjadi pendampingnya ulama itu sudah luar biasa. Tapi ibu bapak saya ini tidak putus asa karena rahmat Allah itu ada untuk siapapun. Kemudian ibu bapak saya selalu mendengungkan di depan saya, kamu jangan kawin dulu sampai kamu pinter, sampai kamu menjadi seorang ulama seperti laki-laki. Nah Bu, apa perbedaan signifikan, perbedaan yang sangat terasa sebuah pesantren dipimpin oleh kiai laki-laki dan perempuan? Apa pembedanya? Perbedaannya kalau ulama laki-laki itu lebih dihormati dan lebih dipandang lebih daripada ulama-ulama perempuan oleh masyarakat kita. Tapi kalau cara memimpin, apakah ada perbedaan? Bagaimana Saya Ibu kira tadi 5 tahun yang lalu itu tangan kanan saya, anak sambung saya ini meninggal. Kemudian istrinya masih 35 tahun, saya suruh untuk memimpin pesantren laki-laki yang jumlahnya 1000. Ternyata perkembangannya lebih baik lagi, semuanya lebih bagus lagi. Artinya bukan berarti saya mengatakan perempuan itu lebih baik daripada laki-laki, tetapi perempuan itu juga punya kekuatan yang tidak yang sama dengan laki-laki. Hanya saja orang banyak memandang perempuan itu lemah dan akhirnya pandangan orang itu melemahkan semangat perempuan, melemahkan kepercayaan dirinya. Karena tidak diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar ya. Buktinya saya saat suami saya ada, saya perempuan yang oleh tetangga saya sendiri dipandang sebelah mata. Nah Ibu, kalau dilihat gini kan satu prestasi untuk bisa mengembangkan pesantren ini dan kemudian kita lihat tadi ya, baik fasilitasnya maupun jumlah santrinya ya. Tapi Ibu juga saya lihat ini mendapatkan banyak sekali penghargaan ini ya. Penghargaan Al-Biruni Award ya, sebagai tokoh yang sukses mengembangkan dakwah lewat seni dan budaya. Penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai tokoh yang berjasa dalam memajukan pendidikan agama dan keagamaan. Penghargaan SK Trimurti Award ya dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia sebagai tokoh gender dan pluralis. Jadi pengakuan terhadap upaya Ibu untuk mendorong kesetaraan itu sudah dihargai juga nih. Penghargaan dari Bupati Cirebon sebagai tokoh perempuan inspiratif. Penghargaan dari Yayasan Sosial Pengembangan Kemasyarakatan Libanon
sebagai tokoh perempuan teladan. Jadi artinya ini pengakuan ya dari seorang yang dulu dianggap lemah ya, kemudian dianggap tidak akan mampu ya, kemudian pondok pesantren dianggap kehilangan ruh ketika suami meninggal. Faktanya hari ini kita lihat prestasi yang Ibu dapatkan. Bu Masriah, di akhir ini saya ingin tahu apa mimpi atau cita-cita yang Bu Masriah ingin wujudkan dalam konteks pengembangan pondok pesantren. Saya ingin mencetak para laki-laki dan perempuan yang berpihak kepada perempuan dalam berfatwa. Kemudian saya berharap para perempuan ini menyuarakan agar para perempuan ini tidak lagi menyertakan kekuatan laki-laki dalam hidupnya. Artinya dalam hal ini saya bilang sebagai feminis. Feminis Islam adalah perempuan yang hidupnya hanya bergantung pada Allah, tidak pada makhluk. Saya menghimbau kepada para perempuan untuk beralih kiblat sandarannya kepada Allah SWT agar kita menjadi manusia seperti laki-laki hebat, seperti laki-laki besar yang bermakna dengan dirinya, bukan dengan orang-orang yang di sampingnya. Nah, ini kan adalah ajaran yang tertinggi dalam Islam. Islam, Allah dan Rasulullah mengharuskan, mewajibkan seluruh umatnya, seluruh manusia untuk bersandar kepada kekuatan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat kita bersandar. Kenapa kemudian perempuan melenceng dari perintah-perintah Tuhan? Iya. Apakah itu ya juga yang menjadi semangat Ibu ketika menjadi tuan rumah Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang begitu dapat apresiasi dari seluruh dunia itu, Bu? Nah, ya itu semangat saya. Saya merasa cita-cita ibu saya tersampaikan. Tiba-tiba saya menjadi salah satu ulama perempuan Indonesia, dan di tempat saya dan tanahnya ibu saya menjadi tempat dan saksi adanya Kongres Ulama Perempuan seluruh Indonesia, bahkan pertama kali di dunia. Iya. Nah, pertama kali dunia dan pertama kali di Indonesia. Berarti mimpi bapak dan ibu saya yang memiliki anak perempuan ini akhirnya terwujud. Baik, terima kasih Bu Masriah ya sudah berbagi cerita inspiratif di Hari Yang Fitri ini. Semoga ini memberikan inspirasi bagi kaum perempuan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Nah, Mbak Alisa, sesudah ini kita akan kedatangan tamu. Ya. Kali ini seorang anak muda yang di media sosial ya itu suaranya lantang. Dalam pembelaan pada hak-hak perempuan ya. Nah, ini menarik karena media yang dia gunakan adalah media sosial ya, media kemudian dia menulis ya, melalui menulis buku juga. Iya. Nah, kita ingin tahu pemikiran-pemikirannya dalam usianya yang relatif masih muda. Sangat muda. Baik. Iya. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Kick Andy. Sebetulnya di sisi lain, kalau kita mau bicara kemajuan, bicara pembangunan sebuah bangsa, kita nggak bisa bicara kemajuan atau pembangunan tanpa bicara perempuan. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan bersama co-host istimewa saya, Mbak Alisa Wahid. Dan sebelum kita undang tamu kita anak muda yang tadi saya sempat sampaikan informasinya, saya ingin tanya ke Mbak Alisa dulu. Mbak Alisa sekarang posisinya di Gus Durian apa? Direktur. Direktur Iya. atau pimpinan. Pimpinan, Iya. Pembina gitu Mas sebetulnya. Nah, coba cerita sedikit. Semua orang udah sering dengar Gus Durian, tapi Iya. mungkin nggak semua orang paham apa itu Sejarahnya Gus Durian ya. dan kenapa waktu itu sampai lahir Gus Iya. Durian. Jadi Gus Durian itu sebutan untuk orang yang mengambil inspirasi dari Gus Dur. Gus Dur. Begitu. Nah, ketika Gus Dur wafat, banyak sekali pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lemah di Indonesia ini, misalnya contohnya petani-petani yang sedang mempertahankan kehidupannya karena ada industrialisasi, terus kemudian ada kelompok-kelompok minoritas agama, itu pertanyaannya sama Mas Andi. Dulu kami kalau ada apa-apa mengadunya Dibela pada oleh Gus Gus Dur. Dur, sekarang kami mengadu ke siapa, begitu. Jadi
Ya sudah, akhirnya kami sekeluarga, keluarga Ciganjur memikirkan bagaimana cara melanjutkan perjuangan Gus Dur. Nah, salah satunya karena kita tahu banyak orang yang terinspirasi oleh Gus Dur, kita mulai jawil-jawil gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ada 150 komunitas, Mas Andi. Itu anggotanya nggak harus Muslim? Nggak harus Muslim, bahkan di beberapa tempat markas Gus Durian itu justru di rumah ibadah teman-teman yang non-Muslim. Justru sekarang ini kita dalam tanda kutip mengkapitalisasi Gus Dur sebagai sosok untuk mempersatukan gitu. Jadi Gus Dur secara fisik tidak ada, tetapi sebagai sebuah simbol ini adalah sosok yang mempersatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini untuk benar-benar hidup. Nah, kami panduannya nilai-nilai. Kita hampir semua, hampir semua persoalan bangsa kita bisa respons karena panduan kita nilai. Oke. Jadi termasuk misalnya hari ini kita bicara tentang kesetaraan ya, kesetaraan Itu gender, juga nilai. peran perempuan. Nilainya, nilai kesetaraan itu adalah nilai keempat dari 9 nilai utama Gus Dur itu. Jadi ternyata Gus Durian ini juga memperjuangkan kesetaraan. Betul, kesetaraan ini nilai segala keempat. hal. Ya, jadi kesetaraan warga negara, kesetaraan akses terhadap pendidikan, itu semuanya termasuk yang kita perjuangkan. Ini nilai keempat ya. Saya senang karena kesetaraan itu dalam hal yang lebih spesifik lagi kesetaraan gender ini, itu juga menjadi Salah bagian satu dari nilai yang ada di Gus Durian. Iya. Baik, sudah waktunya kita panggil anak muda yang luar biasa ini. Yang suaranya gede, suara di media sosial maupun katanya suara asli. Sama gedenya. Betul. Siapa dia? Dia adalah Kalis Mardiase. Kalis. Wih, ya. Selamat Idul Fitri. Oh iya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalis, silakan duduk. Terima kasih. Iya. Kalis, pertama tentu terima kasih ya kamu mau hadir di sini. Nah, aku kan lihat kamu banyak menulis. Sekarang aku masuk dari buku-bukumu dulu ya, karena itu kan pokok-pokok pikiran. Kamu kan selalu menyampaikan pokok-pokok pikiranmu melalui tulisan ya, dalam platform apapun juga. Nah, sekarang bukumu ini, aku kan lihat, aku supaya nggak salah aku baca ya. Kamu pernah menulis buku berjudul Jangan Biarkan Perempuan Tertinggal. Ini yang masuk nominasi Anugerah Suara Saraswati Award ya. Oke, sebagai esai ya, esai jurnalisme media online terbaik yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Demokrasi. Ini tahun 2018 ya? Ya. Oke, tapi apa persisnya pesan yang kamu mau sampaikan di dalam tulisanmu yang jangan biarkan perempuan tertinggal? Itu di dalamnya merangkum banyak sekali persoalan perempuan. Karena kalau bicara perempuan Indonesia ada banyak sekali. Perempuan yang di desa beda masalahnya sama perempuan kota, perempuan usia anak beda masalahnya sama perempuan remaja, kemudian perempuan menikah, perempuan usia tua gitu. Terus perempuan petani kita punya, perempuan nelayan, perempuan yang tinggal di gunung, yang tinggal di hutan gitu ya. Jadi banyak sekali persoalannya dan seringkali persoalan perempuan ini kalau di Indonesia itu masih dianggap sebagai persoalannya perempuan sendiri. Hampir semua pesan di dalam tulisan-tulisan saya adalah memberikan kesadaran bahwa perempuan ini sebetulnya adalah korban dari sebuah sistem gitu ya. Dia mengalami peminggiran, mengalami subordinasi atau dipandang rendah, menjadi korban kekerasan gitu. Dan sebetulnya di sisi lain kalau kita mau bicara kemajuan, bicara pembangunan sebuah bangsa, kita nggak bisa bicara kemajuan atau pembangunan tanpa bicara perempuan. Tapi dalam usiamu yang masih muda ini, kapan persisnya kamu kemudian merasa terpanggil untuk bicara tentang hak-hak perempuan, tentang kesetaraan, pemberdayaan perempuan itu umur berapa dan kenapa? Ya, sebetulnya kalau menulis itu sudah sejak dulu pas zaman mahasiswa. Cuman dulu ya seperti mahasiswa pada umumnya, nulis apa saja, jadi semua tuh dimarahin, diomelin ya kalau mahasiswa gitu. Berasa paling bener lah ya. Pas lagi baca buku apa langsung harus nulis itu gitu kan ya. Tapi kalau untuk isu perempuan sendiri mungkin startnya 5 tahun lalu gitu. Karena yang namanya momentum itu kadang-kadang kayak sebuah keajaiban aja gitu. Kamu harus merasa
oke, aku harus di sini gitu karena merasa masih sangat kurang yang mengisi ruang ini gitu. Jadi saya merasa lebih banyak lagi kehadiran penulis-penulis perempuan dan dalam perkembangannya lebih banyak lagi suara-suara di media sosial misalnya seperti itu yang berbicara tentang isu-isu perempuan. Iya, saya ingat dulu saya menugaskan Mbak Kalis tolong bantuin Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang tadi diselenggarakan di tempat Bu Nyai Masriah. Cirebon itu ya? Iya, untuk 2017 medianya ya? begitu. Ya, Itu tahun tepat 5 tahun lalu. 2017 gitu. Nah itu hasilnya? Ya, Dan hasilnya ini setelah dari situ nggak bisa berhenti lagi. nggak bisa berhenti. Mulai fokus sekali. Jadi salah satu trigger pemicunya ini juga ya? Ya karena memang di kongres itu segala isu perempuan itu dibuka, apalagi dengan perspektif agama begitu. Jadi exposure-nya mungkin waktu itu ya sangat tinggi sekali. Saya senang sekali karena potensi kali sebagai penulis tuh luar biasa. Oke, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Perempuan dalam Islam relasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja adalah hamba, sama seperti dengan manusia yang lain. Perempuan muslimah pada khususnya itu boleh memimpin atau tidak, itu seharusnya kita sudah beyond untuk berbicara soal hukum, karena in practical realitasnya sudah banyak pemimpin perempuan yang tidak hanya bisa memimpin dengan baik, tetapi juga bisa memimpin dengan maslahat atau terbukti membawa kebaikan yang besar. Dialah Kalis Mardiasih, perempuan muda yang kerap memberikan sentuhan agama dalam menyuarakan isu-isu perempuan. Sebagai milenial yang aktif di media sosial, Kalis melihat banyak orang yang menafsirkan ayat atas nama Islam dengan cara yang mendiskriminasi perempuan. Baginya, cara dakwah tersebut membuat Islam terkesan tidak adil pada perempuan. Kepedulian Kalis mendorongnya untuk menghadirkan konten-konten yang membahas isu perempuan dengan sudut pandang agama tanpa mendiskriminasi para puan. Dalam bukunya yang berjudul Muslimah yang Diperdebatkan, Kalis berani membahas posisi perempuan yang kerap mendapat tanda tanya besar. Ia mengulik isu perempuan masa kini yang mulai menggelisahkan. Tulisannya yang tajam dan terbuka sering menjadi kontroversi. Namun dengan lantang ia suarakan bahwa manusia memiliki tugas yang sama di dunia. Perempuan pun bisa mengemban tugas sebagai insan bermanfaat dengan martabat. Saya pikir ini sebenarnya ruang yang memang ya harus dimasuki oleh Kalis. Bagaimanapun dia orang yang punya influence yang besar, dia sering menulis dan tulisannya banyak dibaca oleh orang-orang, dan dari situ dia membangun akun media sosialnya dan dia punya banyak pengikut. Dan saya pikir apa yang sudah ia dapat itu memang harus ia salurkan dengan cara ya itu memperjuangkan banyak hal yang memang layak untuk ia perjuangkan. Salah satunya dengan media sosial yang ia miliki, ya concern di dunia perempuan, ya memang harus mengambil jalan itu ya, ketika dia memasuki dunia aktivisme perempuan. Saya pikir itu sudah jalan yang sangat tepat buat Kalis. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan Kalis. Di media sosial itu saya sangat merasa sedih atau sakit hati bahkan ketika dia diserang oleh banyak orang gitu. Kadang beberapa kali saya bahkan sampai sempat ikut merasa harus ikut membela dia langsung di media sosial gitu. Aku nggak tahu itu apakah semangat heroisme atau karena kasihan sama istri sendiri ya. Tapi saya merasa ya seneng aja gitu kalau Kalis memperjuangkan apa yang memang itu layak dia perjuangkan. Pesan terhadap muslimah yang cukup bisa saya sampaikan adalah cintai dirimu sebesar-besarnya gitu. Jangan kehabisan cinta untuk dirimu karena Allah selalu melihatmu dengan setara. Ketika dunia nggak melihat kamu dengan setara, Allah selalu melihat kamu dengan setara. Menarik. Jadi suami bilang kamu juga sering diserang di media sosial. Itu dalam konteks apa kamu biasanya diserang itu? Pemikiran seperti apa yang membuat kamu kemudian diserang tadi?
banyak sekali dan hampir di setiap isu yang bicara soal perempuan pasti ada resistensi gitu. Misalnya ketika saya bilang perempuan berhak menentukan otoritas untuk tubuhnya sendiri gitu. Misalnya ketika bicara hak kesehatan reproduksi, ketika perempuan ditanya terus gitu ya kapan hamil atau menentukan jumlah anak gitu. Seringkali kan yang menentukan masyarakat atau suaminya gitu ya. Tetapi nggak pernah ditanya gitu perempuan yang punya tubuh itu sebetulnya siap untuk hamil atau tidak gitu, atau punya anak berapa, atau cukup sehatkah untuk menjalani pengalaman kehamilan gitu ya. Jadi terus itu ternyata di dalam kultur masyarakat Indonesia itu sesuatu yang masih sangat baru untuk mendiskusikan hal-hal yang sebetulnya kan biasa banget gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa di Indonesia tuh masih berisik banget gitu. Berisik. Terus ketika bicara soal perempuan boleh punya penghasilan sendiri aja gitu ya, itu sederhana banget kan sebetulnya. Tapi juga banyak yang masih insecure gitu. Jadi nanti kalau perempuan jam kerjanya lebih tinggi dibanding laki-laki, atau perempuan punya penghasilan yang lebih tinggi, pasti dia akan menjadi perempuan yang melawan, nggak taat suami dan sebagainya kayak gitu. Jadi hampir setiap isu kayaknya nggak ada yang aman. Nah, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena ada isu-isu yang menarik juga ya. Karena kalau aku lihat di media sosial juga banyak perdebatan mengenai seminar-seminar poligami misalnya ya. Kemudian di situ ditawarkan trik-trik, cara-cara, strategi bagaimana bisa berpoligami tanpa istri marah dan membahagiakan istri dengan cara-cara yang akan diajarkan di dalam seminar-seminar tersebut dengan bayaran atau tarif masuknya mahal. Mahal sekali. Banyak orang berdebat soal itu, seakan-akan perempuan ini jadi objek aja gitu loh. Nah, bagaimana pandangan Mbak Lisa dan Kalis nanti kita akan dengarkan, tapi sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kita semua masalahnya sama. Lu ditanya kapan kawin, kapan hamil, kapan segala macam, kita semua masalahnya sama gitu. Jadi Saling sebetulnya kita harus saling menguatkan gitu. Oke, Kalis, yang menarik juga kamu menulis satu buku berjudul Sister Villa, You Will Never Be Alone ya, Anda tidak akan pernah sendiri. Nah, boleh tahu ini, siapa Sister Villa itu dan kenapa kamu menulis buku ini? Ya, saya pengen merangkul lebih banyak perempuan sih, lebih tepatnya gitu. Jadi Sister Villa You'll Never Be Alone itu bisa dibaca bahkan anak usia SMP. Saya ngerasa bahwa kalau dulu zaman mahasiswa itu cita-citanya kalau nulis artikel harus ada istilah yang berat-berat, istilah aneh-aneh gitu ya, ada bahasa Latinnya kayak lebih pinter gitu. Tapi setelah saya masuk ke isu perempuan, saya merasa bisa menulis dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan bisa dimengerti. Bahkan misal kita bicara isu kekerasan, anak SD bisa baca, itu cita-cita saya gitu. Jadi nggak pengen nulis dengan bahasa yang tinggi-tinggi. Ya, dulu biasa kepengen dibilang pinter, jadi kutipannya itu yang sulit-sulit gitu ya. Tapi sekarang kamu memahami bahwa justru dengan cara yang sederhana, dengan komunikasi yang juga simple, maka lebih banyak orang yang bisa memahami jalan pikiranmu. Iya, kalau anak SD udah tahu tentang kesetaraan gender gitu, udah tahu tentang kamu berhak atas akses pendidikan, politik, sosial, ekonomi, segala macam, itu cita-cita saya gitu. Tapi Sister Villa ini apa? Sister Villa itu nyata. Istilah dari itu mana? Sister itu kan ya saudara perempuan. Semua teman-teman perempuan Villa itu dalam Islam sebetulnya ya. Jadi semangat berisi itu kayak istilah gaul besti lah, besti zaman sekarang gitu. Kenapa Besti kamu atas nama Tuhan gitu. Tapi kenapa kamu bilang kamu tidak akan jalan sendirian? Emang kenapa? Iya, karena selama ini yang sering menjatuhkan perempuan, yang sering merendahkan perempuan itu seringkali dari komunitas perempuan sendiri kan. Ya, jadi kultur bersaing, kultur berkompetisi itu juga bukan laki-laki aja gitu yang merendahkan perempuan, yang menganggap perempuan gak mampu, tapi perempuan sendiri juga banyak yang sering nggak melihat value perempuan lain gitu. Jadi banyak perempuan merasa sendirian gitu ya? Iya, iya.
Dan di situ saya ingin mengembangkan semangat bahwa kita sesama perempuan sebetulnya kita tuh punya masalah yang sama gitu. Jadi kalau kamu punya masalah soal kesehatan reproduksi, kita semua tuh masalahnya sama. Di pendidikan kita semua masalahnya sama. Lu ditanya kapan kawin, kapan hamil, kapan segala macam, kita semua masalahnya sama gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita masalahnya sama, kita justru malah saling menjatuhkan. Sebetulnya kita harus saling menguatkan gitu. Oke, paham. Nah, faktanya sampai hari ini lepas dari perjuangan yang sudah dilakukan oleh kaum perempuan di Indonesia ya, terutama kaum perempuan Muslim ya, berkaitan dengan ketidaksetaraan itu. Nah, di beberapa daerah kan kita lihat juga bahwa aturan-aturan yang kemudian mendiskriminasi perempuan ya, tidak boleh pakai pakaian atau celana jeans ketat, apalagi pakai sepatu boot seperti ini ya. Kemudian tidak boleh keluar malam, ya. Kemudian naik motor pakai aturan-aturan tersendiri. Terus kemudian apalagi banyak sekali aturan-aturan yang mengikat. Perkawinan anak. Kalau banyak perkawinan sekali anak tentang itu perempuan ya. malah tanda kutip di daerah tertentu didorong ke arah sana dan seterusnya. Iya. Nah, bagaimana Kalis melihat persoalan perempuan seperti ini di beberapa daerah? Dan ada beberapa daerah yang tadinya nggak ada masalah gitu, tahu-tahu membuat peraturan-peraturan daerah yang mempersempit ruang gerak perempuan. Ya, dan sebetulnya perda-perda yang lumayan diskriminatif gitu untuk perempuan itu kan mereka bilang bersumber inspirasinya itu dari hukum Islam sebagai produk hukum gitu. Nah, padahal semangatnya Islam di dalam Al-Quran itu untuk teks-teks yang membatasi perempuan misalnya, itu adalah semangatnya zaman dulu itu menjaga perempuan. Memberikan penjagaan kepada perempuan gitu, karena bisa dibayangkan di zaman itu misalnya belum ada lampu gitu, masih dunia gurun yang sangat luas gitu ya kalau bicara dataran Arabia gitu, dan belum ada struktur negara seperti zaman sekarang gitu. Nah, sekarang ini kan sudah beda gitu, negara sudah demokratis, kita sudah punya aparat penegak hukum, kita sudah punya produk-produk hukum yang melindungi semua manusia. Jadi kalau kita ibaratnya ada pencurian, itu ada hukumnya, ada aparat penegak hukumnya gitu ya. Hari ini misalnya kalau zaman dulu perempuan dilarang untuk keluar dari rumahnya itu lebih dari 2 kali 24 jam, itu ayat yang paling longgar. Yang nggak longgar 1 kali 24 jam dan ada yang lebih tidak longgar lagi. Tetapi hari ini kan terbukti perempuan bisa kuliah di luar negeri, bisa kerja di mana-mana dan dia tetap aman. Karena apa? Karena kita sudah punya sistem keamanan negara, sistem keamanan dunia ini. Dan itulah sebetulnya yang sekarang disebut mahram gitu, yang melindungi perempuan ini sekarang adalah sistem penjamin keamanan ini gitu. Nah, soal yang tadi aku sebutkan itu kan banyak sekali aku lihat pro dan kontra ya. Bagaimana seminar-seminar poligami seperti itu, banyak perempuan juga yang marah. Seakan-akan kami ini kaum perempuan hanya objek aja ya bagi kaum lelaki. Tapi dalam pandanganmu sendiri bagaimana soal ini? Ini soal seminarnya ya. Seminar itu saya tulis 1 bab tuh di buku Muslimah yang diperdebatkan. Oh, ini dia. Ya, karena saya meriset soal itu, yang ternyata saya menemukan penyelenggara seminar itu tuh ternyata adalah penjual penguat. Gitu. Jadi dia jualan obat itu, kemudian berbagi testimoni gitu ya dengan cara yang sangat merendahkan perempuan. Oke. Jadi ini membungkus jualan dengan agama lah ya. Itu sering bagaimana Mbak Alisa melihat masalah ini? Iya, ini salah satu hal yang sebetulnya tantangan paling berat Mas Andi di dunia, terutama kalau karena poligami itu lebih banyak di kalangan orang Islam ya. Poligami itu kan secara hukum agama itu diperbolehkan begitu. Prakteknya ada begitu ya dulu di zaman Nabi begitu. Nah, sekarang dalam perjalanan sejarah masyarakat muslim di Indonesia dulu ini nggak seperti ini. Tapi karena dikomodifikasi, ada kebutuhan-kebutuhan tadi jualan-jualan, jadi kemudian ada dorongan untuk memperkuat praktek ini begitu, dan juga ultrakonservatisme gitu. Jadi akibatnya sekarang jadi dijual pakai seminar, bahkan sampai disediakan calonnya kalau dibutuhkan begitu. Yang itu sudah kategori human trafficking sebetulnya. Nah, untuk kepentingan itulah
Lalu perempuan-perempuan itu sekarang perjuangan kita tadi seperti Bu Nyai Masriah untuk meningkatkan kekuatan perempuan itu sekarang semakin bersaing nih dengan bahwa perempuan itu ya di bawah laki-laki gitu. Oke. Kenapa? Karena kalau perempuan di bawah laki-laki yaitu harus mau dipoligami, harus mau menerima begitu. Nah ini yang kalau kampanye poligami salah satunya kan adalah jalan menuju surga ya taat pada suami, titik gitu. Kemudian diterjemahkan atau ditafsir secara betul. Lebih memberdayakan. Sudut pandangnya lebih pada perspektif laki-laki. Betul. Ya. Nah itu yang terus kemudian digunakan gitu. Jadi dogmanya ini lalu dikasih gini, oleh karena itu, gitu. Ada dogma sepotong, oleh karena itu, menurut saya sih nggak bisa selesai dengan laki-lakinya sih. Perempuannya yang memang harus lebih berdaya. Oke, baik. Di media sosial, berat. Di media sosial juga waktu itu ada seorang artis yang mengatakan bahwa kaum perempuan mengalami KDRT, istri, itu sebaiknya aib itu tidak keluar walaupun kepada orang tua sendiri. Kita harus menjaga nama baik suami dan seterusnya. Itu kan menimbulkan kegaduhan baru. Betul. Nah, tapi ada juga cerita mengenai Ayu Ting Ting yang mau diboikot oleh salah satu anggota pengurus MUI karena mengeksploitasi kejandaannya. Terlalu menikmati status jandanya, begitu katanya. Nah, jadi diminta agar TV-TV memboikot. Nanti soal janda ini bagaimana posisinya? Karena selalu juga janda diposisikan sebagai perempuan yang penggoda, perempuan yang pokoknya salah terus dalam ucapan, tindak laku dan tidak bisa dipahami bahwa dia menjadi bagian dari perempuan, sama seperti yang lain. Betul. Baik, nanti aku tanyakan. Sekarang kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Janda atau sering banget menjadi kelompok rentan yang di stigma buruk. Ternyata faktanya nggak seperti itu. Itu justru perempuan-perempuan yang paling kuat. Nah ini menarik juga, Kalis. Karena dalam usiamu yang masih muda ini, kamu banyak menyoroti juga status janda dalam tulisan-tulisanmu. Kenapa janda begitu penting untuk menjadi perhatianmu? Ya, karena janda atau saya jarang menyebut janda ya. Saya menyebutnya perempuan kepala keluarga. Gitu. Itu selalu sering banget menjadi kelompok rentan yang di stigma buruk di media sosial atau bahkan di kultur pop, di media televisi, di film gitu ya. Janda sejak dulu itu selalu kalau di film-film itu digambarkan sebagai perempuan seksi yang kesepian secara seksualitas, kemudian menjadi pengganggu pasangan orang dan lain-lain gitu. Padahal yang saya lihat di dunia nyata faktanya nggak seperti itu gitu. Jadi perempuan-perempuan kepala keluarga itu justru perempuan-perempuan yang paling kuat gitu ya, karena dia nggak hanya menghidupi dirinya sendiri, dia juga punya anak. Kadang dia juga mengurusi keluarga besar. Single parent ya. Yes, dan dia tidak bergantung kepada siapapun gitu. Jadi yang kita ini adalah perjuangan untuk merebut klaim gitu ya dan mengembalikan identitas sebetulnya, identitas perempuan yang seutuhnya gitu. Oke, jadi kalau Mbak Alisa, stereotip bahwa janda itu penggoda, janda itu nakal ya, digambarkan, diperebutkan dan seakan-akan itu kayak piala aja semua orang, nggak ada harga dirinya tanda kutip. Bagaimana dalam Islam melihat posisi janda ini? Iya, itu tadi sebetulnya itu adalah konstruksi masyarakat. Pada realitanya kan tidak seperti itu. Sebagian besar janda itu seperti Bu Nyai Masriah Arfa. Mereka harus bangkit, kemudian hidup dan menghidupi keluarganya begitu. Biasanya kalau keluarga kalau dulu suaminya menanggung keluarga besar ya itu juga pindah kepada si janda ini begitu dan itu realita yang lebih besar sebetulnya Mas Andi. Hanya sayangnya memang ini hal-hal yang dianggap kurang
kurang bisa diperbincangkan gitu, dan konstruksi sosialnya menginginkan yang dilihat hanya yang Seperti sebagian itu tadi. itu, begitu dianggap punya kebutuhan lah, akhirnya menggoda keluarga orang lain, suami orang lain dan seterusnya. Padahal banyak sekali perempuan kepala keluarga yang tadi Yang disebutkan tangguh ya, kisah-kisah sukses. Iya. Pria-pria sukses, pengusaha-pengusaha besar ternyata Lahir, ibunya iya. justru single parent ya. Gus Dur Gus itu Dur. umur 12 tahun sudah kehilangan ayahnya. Bunyai Solihah Wahid Hashim itu menjanda pada usia 34 tahun. Anaknya itu kan kemudian ya dengan Jadi tokoh-tokoh besar. menjadi tokoh-tokoh begitu. Itu beliau selesaikan sendiri nih Bunyai Solihah, dan beliau juga ketua muslimat, politisi, anggota DPR, marahin Bung Karno dan marahin Pak Harto. Pokoknya begitu Iya, gitu. seperti Bu Jadi, Masria tadi kita bisa lihat contohnya ya. begitu. Jadi nggak Jadi benar sebetulnya itu ya. realita tidak seperti itu. Sayangnya konstruksi sosialnya itu yang diangkat justru seperti itu ya, karena kebutuhan masyarakat yang lebih patriarkal ini sih. Oke. Mbak Alisa sebagai penutup, closing statement ya. Ya. Dari pembicaraan kita dari awal sampai tadi ini, apa pesan yang perlu kita sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini berkaitan dengan kesetaraan tadi, Ya. terutama di kalangan perempuan muslim? Ya, yang pertama tadi Bunyai Masriah menyampaikan bahwa sebagai hamba Allah itu laki-laki bersandar kepada Allah dan perempuan juga bersandar kepada Allah. Jangan kemudian meletakkan laki-laki sebagai perantara begitu, karena ayatnya meminta laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah itu berhubungan langsung begitu. Nah, ini menjadi dasar kita untuk membangun hubungan yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, sistem yang lebih baik, sistem yang memberdayakan laki-laki dan perempuan. Sehingga laki-laki dan perempuan seperti tadi Agus dan Kalis itu bisa kemudian saling memperkuat, saling memberdayakan. Itu yang terbaik untuk kita. Kita punya banyak kemajuan Mas Andi, tadi dari cerita-cerita ini kan banyak sekali kemajuan. Tapi ternyata juga tantangannya masih ada. Ini seperti menari ya. Dua langkah maju, satu langkah mundur, dua langkah Poco-poco poco-poco gitu. Jadi artinya kita masih punya PR, tapi yang paling penting perempuan yang lebih berdaya, perempuan muslim yang memahami bahwa dirinya punya potensi yang sama dengan laki-laki dan diberi Tuhan berkah yang tadi sangat besar, itu pasti akan bisa memberikan justru kebaikan kepada masyarakat yang juga jauh lebih besar. Itu perjuangan kita bersama. Terima kasih Mas Andi sudah memberikan arena nih untuk kami-kami ini berbagi, ya mengudoroso gitulah istilahnya gitu. Saya juga senang karena saya percaya ya perempuan-perempuan tangguh di Indonesia itu banyak sekali. Kalau mereka diberdayakan dengan cara-cara yang lebih baik dan positif, Indonesia pasti akan jauh lebih cepat kemajuannya. Jadi itu kepercayaanku juga. Di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang hebat. Kata istriku, bukan begitu kalimatnya. Kalimatnya harus apa? Di balik laki-laki yang sukses ada istri yang luar biasa. Saya mau koreksi lagi. Oh, koreksi lagi gimana? Laki-laki dan perempuan harus sukses bareng-bareng. Ngapain nyanyi? Nggak dorong-mendorong ya. Ya, aku akan mengutip itu nanti habis ini ya. Oke, terima kasih Kalis. Terima kasih Mbak Alisa. Ya. Alhamdulillah. Semoga banyak kaum perempuan dan laki-laki terinspirasi untuk melihat persoalan kesetaraan ini dari perspektif yang lebih utuh ya. Dan di akhir ini saya ingin berbagi buku untuk memberikan manfaat juga yang lebih pada penonton yang penasaran tentang bukunya Kalis dan bukunya Ibu Mas Riah tadi ya. Nah, ini ada dua buku yang akan saya bagikan. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan dua buku istimewa ini, maka caranya mudah. Anda tinggal mengikuti kuis di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick and the Show. Dan bagi Anda yang tadi mengikuti episode kali ini dari tengah, tidak dari awal, juga tidak usah khawatir, karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick and the Show. Setelah ini kita akan menyaksikan penampilan sekali lagi dari Saska dan Rampak Beduk Sanggar Yuda Asri.
Sebelum kita tutup, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Satu kebahagiaan dunia akhirat.
Metro TV.